Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini ya kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai muslim yang berharap mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan nilai-nilai kebaikan, sehingga pada saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ke yaumil akhir, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah siap ya, dalam arti bersih kembali seperti pada saat kita lahir ya. Kita dosa-dosa kita bersih mah tidak ya, tapi minimal kebaikan terus bertambah dan bertambah sehingga persentase kejelekan semakin berkurang ya gitu. Jadi seolah-olah terhapus ya, karena dosa itu tidak terhapus ya, tetap tercatat ya dalam kitab sijin ya, itu kejelekan nggak bisa dihapus ya, dan kebaikan tercatat dalam kitab iliyin ya, al-mutafifin gitu kan. Jadi sehingga kebaikan tercatat banyak ya, kejelekan semakin berkurang, sehingga mizan atau timbangan kita banyak ke kebaikan ya, sehingga kita masuk kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para tabi'in juga kepada kita sebagai umat yang selalu istiqomah di dalam melaksanakan risalahnya sampai akhir zaman. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah ya, merupakan ucapan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Yang harus dipuji adalah Allah Subhanahu wa taala dengan sehat, sehingga kita bisa melangkahkan kaki, sehingga keseimbangan antara sehat lahir dan sehat batin ya. Ingin gitu selalu berbuat kebaikan. Di mukadimah tadi surat Al-Bayyinah itu, innal ladzina amanu wa amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ya, kita termasuk orang yang beriman yang melakukan amal soleh. Nah, ini dalam rangka kita hadir melakukan amal soleh ya, amal soleh, sehingga kita termasuk orang-orang yang khairul bariyah, itu adalah sebaik-baik manusia. Jadi kalau kita ingin baik ya, selalu ya untuk mengupgrade ya, baca Al-Quran ingin baik gitu kan, sholat juga ingin baik gitu kan, sehingga nilai-nilai pahalanya adalah betul-betul tercatat, tidak
sia-sia, payah gitu. Amilatun nasibah, amalan yang payah, yaitu beramal, melakukan baca Quran, sholat, rajin kita tuh ya, baca Quran, sholat rajin, tapi sholatnya tuh payah, karena tidak diasai dengan ilmu gitu kan. Baca Quran banyak gitu kan, tapi ya tidak berkualitas, tidak baik kan. Makanya amalan yang payah. Nah, berharap kita tujuan untuk selalu membaca Al-Quran yang mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga harapan kita wabil khusus untuk diri kita, keluarga kita mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, di hari ini kita masih di surat Quraisy terakhir ya. Ya, di ayat yang keempat ya. Oke. Ya, sebelumnya ya, sebelum ke surat Quraisy ya, selalu sampaikan ya tentang huruf hijaiyah ya yang sudah disampaikan secara sifat ya. Itu huruf ba sudah huruf alif, huruf a sudah tersampaikan ya. Huruf ba sudah tersampaikan, walaupun lupa lagi ya, minimal ya lah itu kan adalah sedikit nempel 10% mah gitu kan. Nah gitu. Yang penting bukan masalah teori yang harus dihafal itu kan, bukan. Ya, makasih Pak Idip, selamat datang. Tapi minimal yang tersimpan di situ, oh karakter alif teh gini gitu kan. Ya nggak perlulah kita dipahami sifat jaharnya, syidahnya, istifalnya. Yang penting huruf A harus terbuka gitu kan, harus ke bawah gitu kan. Ya keterbuka artinya al-infitah gitu kan. Istifal turun, artinya harus turun kan. Gitu kan, turun ke sini. Karena ya huruf alif ada istifalnya, ya itu kan nah gitu kan. Itu yang harus dipahaminya gitu kan. Infitah terbuka gitu kan. Jahar harus kuat. Nah gitu kan. Di ba-nya yang paling harus menonjol adalah qolqolahnya, aje. Nah itu ya. Huruf al-izlaqnya mah itu mana lah, ringan lah, hanya bahwa al-izlaq musibah itu adalah huruf yang mudah disebutkan gitu kan. Nah, sekarang huruf ta. Nah, huruf ta kan a, ba, ta. Berapa sifat huruf ta? Ada 5. Ya, gitu kan. Itu 5. Sama hampir dengan huruf alif. Gitu, ya. Tapi di huruf ta yang di awal tuh ada huruf hamas sifatnya. Itu. Makanya kenapa huruf hamas? Apa arti hamas? Pak Yunepri, berdesis. Pintar si awal. Berdesis itu kan. Jadi huruf hamasnya berdesis. Jadi ta huruf berdesis, ya iya. Maka bagaimana cara pengucapannya, bukan ta lagi, ta. Nah itu. Tuh, ta gitu. Berdesis, mengeluarkan napas. Ada ta itu kan, desis itu kan, ada anginnya yang disebut hamas. Nah itu, jadi huruf ta itu ada huruf berdesis ya, ta itu kan ya itu. Jadi huruf yang berdesis ya, bukan huruf jahar ya itu. Yang keduanya huruf syiddah ya, huruf kuat kan ya. Satu sisi dia pecah ya, satu sisi dia kuat. Kuat itu bertolak belakang antara pecah dengan kuat, dengan syiddah itu kan. Ya tetap kan harus syiddah dulu, harus tertutup, harus kuat. Ta, jangan ta tapi kuat, tapi ada desisnya itu ya. Apabila dia disukun at, it, ut, bat. Nah itu kan, at, it, ut, bat, bit, but, bat,
but itu belum hamas. Gitu. Kenapa? Dia memiliki sifat hamas itu kan. Ya, itu yang perlu kita ya mulai dipakai. Angin, ada anginnya. Hamas teh angin. Gitu kan, bukan ta itu desis namanya. Gitu. Ada anginnya. Ada angin keluar. Ada anginnya hamas itu ya. Jadi kalau tati tubat, nah itu belum ada napasan. Tati tubat, nah itu baru ya. Nah, jadi ada gitu kan. Ti ya. Coba bat gitu. Bat, nah itu kan. Ya, itu ti. Nah itu ta. Nah pada saat dia disukun mati syiddah bat. Nah gitu. Nah itu kan. Itu. Jadi bat ya. Gitu. Jadi ada masuk ke syiddah kuat tapi keluar sama dengan huruf ka kan. Makanya kalau ada awas yuk Allahu ak. Nah, ada Allahu ak, nah, itu harus ada, ya Allahu akbar gitu. Tapi jangan Allahu akbar, itu mah nggak ada sidahnya tuh. Allahu akbar, nah, harus sidah dulu. Nah, latihan gitu. Kalau kita nggak dilatih, tapi minimal tempatnya tahu ada di sini dan sifatnya desis atau keluar napas, keluar udara lah gitu ya. Desis tadi teh seperti Ustaz bacaan illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Nah gitu ya. Ya itu bagus ini bacaannya. Nah, eta kan gitu, ayo sholihat. Nah, itu namanya desis atau keluar napas. Istilahnya ya keluar napas lah, ada apa itu kan, ada rem angin lah oribusnya gitu kan. Nah, itu disebut adalah hamas. Itu sifat yang pertama di ta ya. Jadi kalau seandainya kita pengucapan ta ya, kalau memang belum biasa, asa gimana nyebutkan tak asa ya gitu kan. Ya, karena dari awal kita belajar pun dari itu pun nggak disampaikan tentang sifat mahroj gitu. Yang dikenalkan lah hukumnya izhar idgham iqlab gitu. Ya. Nah, mahroj dan sifat jarang disampaikan gitu kan gitu. Karena di Indonesianya seperti itulah. Jadi yang di bab adalah hukum nun mati dan tanwin. Paling bab pertama. Kalau di Arab ya, kalau di Timur Tengah ya yang diulukan adalah mahroj dan sifat. Karena ucapan kan, bahasa, penyampaian, salah kata, salah makna gitu kan. Itu kan. Jadi salah gitu kan. Harus jelas letaknya. Itu kan harus jelas letaknya. Ya, jadi yang tadi hamas, syiddah, al-istifal, jahr mah tidak, jahr mah. Ya, jadi jahr itu diganti dengan hamas. Nah, gitu. Syiddah ada, di alif juga, di ba ada syiddah. Terus istifal menurun. Ya, ba ada di sini menurun ya. Jadi kembali ke ajaub, a i u ba bi bu. I li i, nah itu kan alladzi, jadi alladzi, nah jangan di atas li beda, a i, nah itu harus jelas, itu disebut al istifal. Makanya ada al istila gitu kan, nah ya kebalikannya, mana yang huruf yang ke atas naik, nah belum kan kita a ba ta semuanya menurun ke bawah ya. Gitu. Jadi terbuka. Di samping sifat terbukanya ada, al-infitahnya ada.
ya, terbukanya harus terbuka, a, gitu kan, ba, ya. Dan yang kelima adalah a, ismat, tertahan, ya. Jadi huruf ada yang sedikit tidak lepas, jadi ada tertahan, ya. Itu sifat-sifat yang dimiliki oleh sifat ta adalah 5 sifat, ya. Langsung kepada Quraisy ayat yang ke terakhir 4, kita sama-sama dari awal, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Li'ilafi Quraisy. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت ya'budu rabb hadzal bait. Baca dulu ya. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Tarik nafas. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Ya, jadi itu ayat yang keempat. Nah, panjang disiapkan napasnya. Kalau memang tidak mampu cukup dengan min ju, ya. Alladzi at'amahum min ju', boleh, ya, wa amanahum min khauf, ya. Jangan kita menghilangkan, ya, itu kan, gitu. Jadi lan khauf, ya, itu apa, kesalahan ringan, ya, gitu. Ya, bukan kesalahan berat. Ya, kalau kesalahan berat adalah pengucapan huruf yang salah, yang kurang tepat. Ya, dengung-dengung itu kesalahan ringan. Ya, karena kan sudah ada makhraj huruf di al-khaisum. Itu adalah dengung. Makanya, ya, orang mungkin dengung hilang atau kurang terpakai atau tidak disiapkan atau kurang dipakai sehingga dengungnya berkurang. Mungkin karena napasnya tidak siap, itu kan. Makanya selalu disiapkan napas. Daripada tidak masuk al-khaisumnya, maka kita atur aja, ya, untuk cara membacanya. Alladzi at'amahum min ju'. Kalau di situ ada hum min, nah, itu kan dengung-dengung, ya. Ya, kalau napasnya kuat, nah, langsung iu, wah, itu hum, nah, itu dengung-dengung, ya. Itu makanya walaupun sedikit tapi dengungnya yang banyak. Ya, kalau orang yang napasnya kurang siap, alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf, enggak ada idghamnya, gitu. Enggak ada ikhfa'nya, enggak ada idgham bigunahnya, sehingga al-khaisumnya hilang, gitu kan. Makanya, ya, kesempurnaan untuk membaca, ya, belum situ, ya, karena makhraj al-khaisumnya tidak masuk, ya. Alladzi, ya, zi, ya, alladzi, ngeras, ya, dza, zi, dzu, ya.
Dhi panjang, ya. Kenapa panjang dhi? Karena kasroh di bawah, depannya ada iya, depannya ada alif lagi, ya. Kalau kita sampaikan huruf adalah mad jaiz munfasil. Berapa ketukannya? Cukuplah 4 harokat, ya. Mau 5 monggo, ya. Yang penting alladzi ukur, ya, tangan biar akurat, ya. Alladzi sambil lidahnya digigit. Alladzi dzazizu, ya, za, ya, gitu. Jadi saya sampaikan setiap kalimat alladzi itu pasti pakai za, ya, karena orang-orang, ya, alladzina dan orang-orang, ya, ya ada kalimat pasti alladzi bukan allazi, ya. Alladzi ata, ya, alif a, ata, ya, huruf ta, huruf qalqalah, ya, itu. Ini ada huruf. Nah, di sini dari huruf al istilahnya ada di ta. Tapi kan nanti kan belum tersampaikan, hanya sampai sepintas-sepintas dulu, ya. Bahwa al ta huruf qalqalah yang paling dominannya, ya. Ada al istilah juga. Banyak mantul lah al ta. Nah, berapa huruf mantul? 5 kan? Baju di toko. Nah, ingat. Ba, jim, dal, to, kop. Baju di toko paling mudah. Nah, abe, aje, ade, alto, ako. Nah, ini huruf qalqalah, ya. Itu. Alto, ain adalah wastol halki. Ain, ya. Latih terus. Ata'a, itulah ata'amahum, ya, amahum, mim huruf al-syafatain, ya, gitu. Ata'amahum, ya, juga huruf mudah lah mim, ya, huruf al-izlaq, ya, gitu. Ata'amahum, nah hum di sini tahan. Apabila ada mim bertemu sama mim sejenis, ya itu tahan. Idgham mim. Ata'amahum 3. Ya, ata'amahum, tahu, ya. Ata'amahum mil, ya. Itu tahan. Mil ifa, ya. Ifa ausa, tahan situ, ya. Min ju, ya, itu kalau mampu mah hindari kalimat ju, ya, ju bukan ju, jadi ju baje kan huruf qalqalah, baje, ya, beceknya diusahakan dipikis biar hilang, terus ja, jiu. Nah, karena secara mahraj tengah-tengah lidah taikan ke atas, tepung ja gitu kan awal nama. Ja gitu kan. Jadi jubaje. Wah, caci. Nah, itu kan belum kuat. Ya. Ya yubai. Ya. Ja, ya. Sya sebenarnya dengan sa juga sama. Sya. Itu satu mahraj. Ya, jadi diusahain diemnya jangan pecah, ya, itu sempurnanya mah, itu kan, ya kalau nggak mampu ya nggak apa-apa lah, pecah-pecah dikit mah, ya, itu, dah, pecah dikit mah, kenwe dah, mau langsung sekaligus atau kan, gitu, ya, jangan pecah-pecah ting banyak, gitu, ya, ya, gitu kan, dah. Gitu. Karena secara marot tidak, nanti kan jim teh huruf hamas enggak? Ya enggak, nanti yang jambangnya ca, jangan atau ya. Itu. Ji jubaje. Nah, itu baru kuat, ya. Itu huruf ja-nya. Ju, ya. Miju mad tabi'i, ya, domah mau. Nah, mau dilanjutkan? Kalau diwakofkan miju, nah itu kan. Nah, kalau dilanjutkan
min ju'in. Masuk ke wau, idgham bigunah, tahan. Ayu ju'in. Wastol halki ainnya. Wa buka ya. Wa ya. Wa panjang mad badal. Ya. Mim sapatain. Nahum, itu mudah lah. Hum, betul lagi mim bertemu sama mim lagi, idgham mim, tahan. Hum, ya. Hum, pada saat kita hum tahan, dengung. Si min itu dengung atau tidak? Ya, kalau di awal atau amahum min dengung kan? Min karena jim. Jim itu huruf ikhfa, ta jim, dal zai. Nah sekarang yang di wa amanahum min atau ming? Min atau ming? Pak Yunepri? Min. Kenapa min? Ya, apa-apa itu emang ngetes ya mah. Gitu. Ya, karena min itu adalah izhar. Jadi untuk menentukan dengung dan tidaknya setelah nun mati ini huruf apa sih gitu kan. Oh, huruf huruf izhar. Berapa huruf izhar? 6. Alif, ha, kha, ain, gin, ha, huruf izhar. Terjemahkan apa arti izhar? Jelas, tidak boleh berdengung. Jadi min khauf, min khauf, nggak boleh. Lain dengan min ju. Nah, jimnya itu yang mendengungkan. Min khauf, kha-nya itu yang tidak boleh mendengungkan. Itu kan ke hukum larinya. Hukum nun mati atau tanwin dibagi 4 izhar yang paling pertama. Min kha. Nah, sihonya harus ngorok karena adnal halqi. Kha, gha, khahi, khubah. Ya harus, ya itu dilatih terus ya. Min khauf ya. Nah, di situ bau khauf di akhir kalimat, maka hukumnya adalah bukan harfulin menjadi madlin. Minimal 4 itu kan harokatnya. Min khauf, min khauf ya, itu kenapa madlin? Kalau madlin itu kelompoknya mad far'i, bukan kelompok mad asli. Makanya dijabarkan supaya tidak ada protes di akhir kalimat. Nah, makanya itu kelompoknya mad far'i. Lain kan mad ada 2, mad asli membagi 5, mad tabi'i, mad badal, mad iwad, mad tamkin, mad silah qasiroh. Di mad far'i, wah itu ada mad wajib, ada mad jaiz, ada mad alif sukun, ada madlin, ada mad parku, wah macam-macam itu ya. Mad lazim, itu. Nah, yang paling sering mad alif sukun sama madlin di akhir kalimat. Itu di atas 4. Min khauf itu. Sama dengan as-salatu khairum minan naum. Gitu. Naum. Nah, itu. Jangan ikutilah, ada itu nggak tahu mad itu nggak tahu hukum gitu kan. Sama dengan gini, khauf, naum, madlin gitu. Kalau kita ada argumen itu madlin, kelompok man far'i harus di atas 2 panjangnya. Itu bukan kelompok mad asli. Maka di daurah istilahnya itu harus terpecah. Kalau doang lu mah enggak kan? Di tajwid yang kita miliki dari cetakannya enggak ada. Mad udahlah mad gitu kan. Mad asli udah itu kan. Nadi itu mah diklasifikasi kembali biar jelas gitu kan. Biar jelas dan ini. Ya, jadi alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Kan latihan napas baik, ambil lagi lah, penting belajar napas, tarikan 1, 2, 3.
alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Ya, biar napasnya terlatih panjang ya. Oke, contohan Pak Udin, enggak? Nah, gitu. Mantap. Beri contoh. Napasnya juga mantap gitu kan. Ya, barasin. Jangan siap napasnya aja nama. Nggak siap minju ya. Ju aja ya kalau ya. Wah, kuat juga lah. Siapkan napasnya. Tarik napas lah, masa bisa lah. Tarik napas. Wah, udah habis tuh. Bagi dua ilmanya. Ya, lanjut aja, Pak. Dengungnya. Ya, lanjut. Mana hum? Oh, napasnya habis ente. Mogok teh. Mogok ke jalan. Bingung ya gitu, ya. Wah, kayaknya lumayan. Oh, saya ya. Habis teh. Untung nak nyampe kadinya teh. Untung nyampe ge. Alhamdulillah nyampe kan nyampe nanti. Ya, Pak Nefri. Tarik napas. Bukan gitu. Napas saya gagah. Gitu baru. Aduh. Wih, mantap, bener mantap. Aduh, bener ah. Abah yang elkeun bah. Aduh, sah sekarang baca bah lah. Atau dimingkeun baca we napasnya habis min ya. Min. Nah, jadi ayat tambahan huruf kena apa macam yang diulangi deui. Ya, Pak Erip. Jadi ada alladzi at'ama. Mana ya? Dan tambahan ku amana ya. Oke lah ya itu. Jadi alhamdulillah ya yang untuk kedepannya sedikit ya, ke depan dievaluasi lagi ya. Kalau tidak jangan sampai ya dipulkan sampai 4 sepul jangan ya. Alladzi at'amahum min ju'. Cukuplah.
wa amanahum min khauf. Biar luasa bibirnya. Kalau udah habis sudah, nanti makhrajnya nggak akan sempurna. Bagi dua aja ya, kecuali bagi yang sudah siap. Nah, siap seperti Pak Inovi udah siap banget. Cuma adan masa nama ya. Kalau udah adan pasti napasnya bisa ngatur gitu kan. Dan napas sama, cuman bisa nahan. Dan napas sama, cuman nahan. Ada nggak ada hubungan ngerokok mah? Nggak ada hubungan dengan ngerokok. Enggak. Napas bukan panjang, nahan. Gitu, nahan. Gitu, nahan bukan panjang. Walaupun merokok juga. Mati kenapa bisa dibaca atonya? Ato. Bukan ato. Ato. Iya itu. Bukan ato. Kalau ato. Sedikit lah. Mantul. Bukan ato. Ato. Tapi ato ya itu kan ato. Ato. Jadi pantulan. Jadi mungkin ato. Ato gitu, setengah dari to gitu ya, ahad ya. Cuman hanya to aja yang kembali, abba bukan abbe, aja bukan aja, hanya to aja yang ato seperti to gitu. Ya dua sama ko, bukan ake, akko, ato, yang lainnya kan bukan ade, de semuanya. Tinggal to sama ko. Kenapa? Kan ya huruf al isti'la gitu, huruf itbaq gitu. Kalau ya alhamdulillah ya, mudah-mudahan yang kita baca sama-sama yang baik mendengarkan, insya Allah mendapatkan pahala. Yang masih belum, tetap ya Allah akan ampuni dari kesalahannya dan dapat pahala yang lebih besar, ajrun kabira. Astagfirullahaladzim, alhamdulillah, amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.